Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasnadi dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dan kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Ya, konsep dasar evaluasi pembelajaran di sini bisa kita tarik pengertian mengenai evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematik, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas yaitu dilakukan sambung menyambung dari waktu ke waktu, teratur, terencana, dan terjadwal, dengan tujuan agar pendidik dapat menerima informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak dari awal mula mengikuti program pendidikan yang mereka tempuh. Yang kedua yaitu komprehensif, yaitu keseluruhan. Yang dimaksud di sini bahwa evaluasi hasil belajar dapat didapat apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara menyeluruh. Di dalam evaluasi belajar ada 3 aspek yang harus diungkap, yaitu aspek kognitif, berpikir, sikap atau nilai, dan aspek keterampilan, yang kesemuanya ini melekat dalam diri setiap individu peserta didik. Dengan prinsip menyeluruh ini atau dengan prinsip komprehensif ini, diharapkan pendidik sebagai evaluator dapat mengerti memahami bahan-bahan, keterangan, dan informasi lengkap mengenai keadaan subjek peserta didik yang dijadikan sasaran evaluasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu adil dan objektif. Tentu dalam melakukan evaluasi ini kita atau seorang pendidik harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Semua peserta didik tentu harus diperlakukan sama, tidak ada yang berat sebelah. Kemudian yang keempat yaitu kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, pendidik hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, entah itu dari pihak lingkungan yang di rumah, ada orang tua misalnya, atau dari lingkungan sekolah, guru-guru. Ya, selanjutnya yaitu yang kelima, praktis. Praktis yaitu mudah digunakan, simpel ya, baik bagi kita sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Di sini banyak jenis evaluasi. Yang pertama itu evaluasi pre-tes dan post-tes. Yang kedua evaluasi diagnostik. Yang ketiga evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Tetapi yang sering digunakan yaitu 2 evaluasi terakhir, yakni evaluasi formatif dan sumatif. Kemudian kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Kedudukan evaluasi dalam proses pembelajaran sangatlah penting ya teman-teman. Bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak mungkin dipisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Ya, itu penting karena dengan evaluasi kita diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan atau belum, dan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belajar dan pembelajaran itu berhasil atau tidak berhasilnya. Kemudian
Dengan evaluasi juga diketahui di manakah letak kegagalan dan kesuksesan belajar dan pembelajaran. Ya, saya kira sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.